Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi ini adalah sebuah smartphone, sebuah tablet juga. Ya sebuah dua-duanya lah. Two in one lah ya. Jadi doi ini namanya ada si Galaxy Z Fold 2. Sebuah gadget yang sangat anti mainstream ya. Jadi bisa dilipat-lipat dan kalau dilipat setengah akan berubah menjadi sebuah tenda. Hehe. Enggak deng ya, jadi kalau dilipat setengah ntar ada fungsionalitas tertentu yang bakal muncul. Ya nanti akan aku jelasin. Jadi intinya gadget ini aku sebutnya gadget aja ya, karena merupakan perpaduan smartphone sama tablet juga. Tapi harganya mahal ya, harganya pada saat doi ini awal rilis pada bulan apa sih? September ya, September kemarin harganya 33 juta. Kalau sekarang di pasaran harganya sekitar 31 jutaan. Dan akhirnya aku bisa nyobain ya bodo amat kalau telat ya. Yang penting aku rasa penasaranku bisa terhasratkan dari nyobain gadget yang unik dari Samsung ini. Dan beginilah experienceku selama 2 harian nyobain si Galaxy Z Fold 2. Aku bahas khususnya pada layarnya aja ya, pada fungsionalitas layarnya yang bisa dilipat-lipat. Apakah kamu lagi di Jogja dan lagi cari smartphone? Entah Samsung, Vivo, Oppo, Realme, macam-macam ya. Semuanya ada di Prima Abadi, bisa kredit pula kalau kalian udah kebelet pengen beli ya. Lokasi tokonya ada di Jalan Kejayaan, sebelahnya Pasar Demangan. Ya, aku kalau belanja smartphone biasanya ya di Prima Abadi. Asik. Jadi intinya gadget ini punya layar 2 biji ya, di luar sini sama di dalam. Ternyata masing-masing punya spek yang berbeda ya. Jadi layar yang di luar ini pakai Super AMOLED, sedangkan layar yang dilipat pakai Dynamic AMOLED. Dari segi visual ya menurutku nggak beda jauh lah, 11-12 ya. Sama-sama baik kualitas layarnya dari segi visual. Tapi layar yang di luar ini glassnya pakai Gorilla Glass Victus, tentunya sangat strong ya. Bodinya belakangnya ini juga Gorilla Glass Victus. Sekedar info, bodinya juga ini frame-nya aluminium. Sedangkan layar yang di dalam klaimnya pakai ini foldable glass. Ya tapi aku rada skeptis ya dengan penamaan glass karena kaca kok iso dilipat. Aku rasa ini ya durabilitas layar lipatnya ini tidak se-strong dengan layar-layar yang lebih konvensional, karena pada awal setup serta dalam kemasannya terdapat tips dalam memperlakukan layarnya. Silahkan dibaca ya. Jadi kalau aku baca-baca ini kayaknya intinya kita harus hati-hati terhadap layar lipatnya ya, biar nggak baret. Dan aku juga ini ya nggak berani untuk ngisengin baret-baret layar lipatnya ya, karena emang ini kan harganya mahal, nanti eman-eman ya. Anyway, jadi kelebihan untuk layar lipatnya daripada layar yang di luar adalah doi ini punya refresh rate yang tinggi ya, up to 120 Hz. Jadi intinya ngapain sih Samsung bikin gadget dengan layar yang ada 2 biji kayak gini? Layarnya gede-gede lagi. Dan apakah praktikal dalam usage-nya? Ya kalau difungsiin sebagai tablet aku rasa sangat usable ya. Rasio layar yang sekitar 4:3 menurutku enak buat baca-baca buku atau majalah atau buat browsing, bahkan multitasking. Ya tapi kalau buat nonton tentu ada black bar-nya ya. Sama halnya dengan layar yang ada di luar ya. Dan sama pemakaian ini aku prefer pakai layar lipatnya ini aja, karena kenapa ya, di luar ini layarnya menurutku terlalu persegi panjang banget. Ini rasionya 25:9 ya kalau nggak salah ya, dan ukuran layar luarnya 6,23 inch. Kalau yang layar lipat itu 7 inch-an ya. Tapi benefitnya pada layar yang luar ini, layar yang panjang ini tentu buat scrolling sosmed lebih lebih enak ya. Informasi yang didapetin lebih banyak cakupannya, karena ya kan buat sosmedan biasanya orientasinya portrait memanjang gini ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika gadgetnya dilipat pada wujud smartphone kayak gini, dimensinya jadi sangat tebel banget. Ya menurutku dimensi ketebalan kayak gini buat dikantongin nggak banget ya. Ini tebel banget loh. Ketebalannya adalah 16,8 mm. Ya dalam wujud smartphone ukuran doi ini termasuk massive banget. Bentuknya juga jadi aneh ya ketika dilipat ya, kayak apa ini, kayak sandwich. Anyway, jadi kalau pas dibuka, impresiku terhadap doi ini jadi lebih demen ya, karena dimensinya kelihatan tipis.
Jadi dalam wujud tablet kayak gini, menurutku ini desainnya seksi banget ya. Ini merupakan apa ya? Merupakan tablet paling seksi yang pernah aku cobain. Mungkin dibandingin sama si ini ya, iPad mini ku yang sama-sama ukuran layarnya sekitar 7 inch, ya tampak bahwa si Galaxy Z Fold 2 desainnya jauh lebih modern ya. Ya, dan emang pada bagian tengahnya ada ini ya, ada sedikit cekungan kayak gini, tapi pas layarnya nyala tidak begitu kelihatan ya, tapi bisa dirasain sih cekungannya, dan menurutku ini wajar ya. Intinya engsel lipatannya ini kerasa solid, tidak ringkih ya, di keplek-keplek gini tidak goyang-goyang sih, nggak ada goyang ya, pokoknya solid, jadi jangan khawatir bakal keplek-keplek. Dan ketika gadgetnya dilipat setengah kayak gini, maka pada app-app tertentu akan menampilkan fungsi tertentu ya, seperti yang aku bilang di awal tadi ya. Jadi pada aplikasi kamera misalnya, preview hasil capture akan ditampilin pada bagian bawahnya ya. Terus pada YouTube, video akan ditampilin pada bagian atas kayak gini, begitu pula pada Google Duo misalnya. Tapi sayangnya kayak semua app support fungsi orientasi yang kayak gitu. Jadi ya buatku hal kayak gini untuk saat ini tidak terlalu tidak terlalu mengesankan ya. Ya fungsi setengah lipat kayak tadi menurutku ya biasa aja, karena belum banyak app developer yang support untuk orientasi yang kayak gitu. Kemudian ada satu lagi yang namanya app continuity. Jadi pada saat kita sedang membuka app di layar yang di luar, kemudian kita pengen lanjut di mode yang tablet, maka app-nya akan secara otomatis di rescaling ke ukuran yang lebih gede ya. Dan prosesnya ini seamless. Good news-nya adalah app-app yang jadi andalanku mostly dapat melakukan fungsi continuity kayak tadi. Ya ada beberapa app yang kagak mau ya, mostly adalah app-app gaming, tapi aku bisa memaklumi sih. Dan sayangnya adalah app continuity ini hanya berlaku pada transisi dari layar luar ke layar lipatnya ya, sebaliknya kagak bisa. Jadi kalau dari layar yang gede terus pengen pindah ke yang layar depan gini, kalau ditutup ya malah mati. Cuman bisa dari sini ke sini. Dan terakhir aku ini ya singgung sedikit sektor kamera yang berkaitan sama layarnya. Jadi terdapat fitur cover screen preview yang hanya berlaku untuk kamera-kamera belakangnya. Kalau diaktifin, maka layar yang di luar ini bakal hidup dan menampilkan apa yang dilihat oleh para kamera belakangnya. Dan ini tentu sangat berfaedah kalau kalian ya mungkin hobinya pengen ngerekam diri sendiri pakai kamera belakangnya tanpa perlu bantuan orang lain, karena kalian bisa ngelihat apa yang dilihat oleh kamera belakangnya via layar yang ada di luar ini. Menurutku ini fungsi yang sangat berfaedah ya. So, Galaxy Z Fold 2 ya, jadi pada saat pemakaian kurang lebih sekitar 2 harian ini, awalnya aku cukup impress ada tokek. Denger nggak? Ya tampaknya si tokek pengen kolaborasi, tapi ya dia belum bikin channel ya. Sampai mana tadi aku? Ya, awalnya cukup impress sama gadget ini yang punya kapabilitas, yaitu ketika dilipat akan menjadi sebuah smartphone, dan ketika lipatannya dibuka akan menjadi sebuah tablet. Oke lah ya, bagi yang pengen gadget all-in-one, yang pengen smartphone sekaligus tablet dalam satu gadget, maka ya gadget ini akan memenuhi kriteria tersebut. Tapi kalau buatku pribadi tidak terpikirkan untuk memiliki sebuah gadget dengan fungsi kayak gini. Kalau aku mah ya prefer ini. Aku seorang seorang tradisionalis. Prefer punya 2 gadget sekalian aja ya, satu smartphone, satu tablet yang masing-masing independen, mandiri, sehingga bisa aku fungsiin secara terpisah. Tapi ya inovasi kayak gini sepertinya rada diminati oleh para konsumen. Terbukti kompetitornya si Samsung kayak si Huawei juga bikin gadget serupa ya. Kayaknya sebentar lagi juga rilis, aku lupa namanya apa. Nggak tahu ya, kalau misal Apple ikutan bikin gadget dengan konsep kayak gini mungkin bakal trending kali. Tapi yang paling jadi concern buatku adalah ini, harganya ya. Harganya 30 jutaan tuh termasuk mahal banget. Kalau kata orang mending beli Honda Beat ya. Honda Beat entok piro, entok loro ya. Apa entok 1,5? Yo terserah saya duit ya, tapi yang pasti adalah teknologi layar lipat kayak gini emang saat ini masih mahal untuk diproduksi ya. Tapi aku punya ini sih sedikit usul. Ya, usul agar Samsung bikin varian yang lebih murah. Jadi misalnya alternatifnya adalah bikin yang tanpa adanya layar luar. Jadi luarnya dibiarin blank gitu aja ya. Terus ditambahin ini built-in S Pen. Ya menurutku konsep yang aku usulin kayak tadi malah jadi lebih jelas dan nampol ya. Mungkin brandingnya jadi kayak gini ya. Sebuah tablet lipat untuk produktivitas dengan dimensi yang ultra ringkas.
Menurut kalian gimana? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Kurasa gitu aja ya ceritaku terhadap si Samsung Galaxy Z Fold 2 ya. Cerita tentang fungsionalitas layarnya. Thank you for watching. Kalau berfaedah silahkan di like aja. Kemudian jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitterku @bangreview. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.